bahasa yang dipelajarinya, tetapi juga belajar mengucapkan kelompok kata, kalimat, dan bahkan mengucapkan suatu wacana utuh dengan benar melalui membaca bersuara. Untuk membaca teknis, itu lebih penting untuk para pembaca lanjut, karena kegiatan membaca ini pada pembaca lanjut lebih diorientasikan pada kepentingan membacakan untuk orang lain. Prosesnya harus diawali dengan pemahaman untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru menyuarakan untuk orang lain. Jadi, membaca bersuara atau membaca teknis bagi pembaca lanjut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pembaca bersama-sama dengan pendengar untuk menangkap informasi dari suatu bacaan atau untuk menikmati bacaan. Selanjutnya, keterampilan membaca lanjut. Membaca lanjut merupakan keterampilan membaca yang ditunjukkan untuk pembaca lanjut dengan sasaran melek wacana, yaitu kemampuan memahami dan memetik makna bacaan, baik makna yang tersurat maupun makna yang tersirat. Pembaca lanjut terbagi ke dalam 3 kelompok. Pembaca lanjut tingkat dasar, yaitu kelas 3-6 SD, terus pembaca lanjut tingkat menengah atau SMP, dan pembaca lanjut tingkat mahir, yaitu SMA ke atas. Menurut Waples tahun 1967 mengelompokkan tujuan membaca ke dalam beberapa keperluan, yaitu 1. Sebagai alat tertentu, 2. Mendapat hasil yang berupa prestise, 3. Memperkuat nilai-nilai kepribadian atau keyakinan, 4. Mendapatkan pengalaman estetik. Sementara tujuan-tujuan khusus membaca antara lain untuk 1. Memperoleh informasi faktual, 2. Memperoleh informasi khusus, 3. Memberikan pertimbangan atau penilaian, 4. Memenuhi kepuasan dan kenikmatan emosi, dan 5. Mengisi waktu luang. Nah, membaca lanjut secara khusus juga bermanfaat untuk memenuhi keperluan akan informasi para pembaca sesuai dengan fungsi yang diusung oleh kegiatan membaca itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya seperti aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek pekerjaan. Jenis membaca yang dikembangkan dalam membaca lanjut yaitu membaca dalam hati. Dilihat dari cakupan bahannya, membaca dalam hati itu terbagi ke dalam membaca intensi dan membaca ekstensi. Untuk membaca intensif ditunjukkan untuk bahan yang sempit dan sedikit, sementara membaca ekstensif untuk bahan yang banyak dan luas. Jenis membaca nyaring yang dikembangkan dalam membaca lanjut harus didahului oleh pemahaman yang dilakukan melalui kegiatan membaca dalam hati terlebih dahulu, baru kemudian menyuarakannya. Contohnya seperti membaca naskah pidato, membaca naskah perangkat upacara, membaca puisi, dan lain sebagainya. Nah, dalam membaca naskah pidato, pembaca harus memperhatikan lafal, intonasi, tekanan, dan tempo yang tepat, serta kemampuan menggunakan gerak tubuh dan ekspresi yang tepat. Sementara dalam membaca karya sastra, seseorang paling tidak harus memahami 3 hal, yaitu 1. Kode bahasa, 2. Kode sastra, dan kode budaya. Tanpa pemahaman terhadap ketiga hal tersebut, pembaca tidak akan dapat memahami dan menikmati karya sastra yang dibaca. Selanjutnya modul 5 tentang keterampilan menulis. Nah, pembelajaran menulis di sekolah itu terdiri atas 2 jenis, yaitu menulis permulaan dan menulis lanjutan. Untuk menulis permulaan biasanya diberikan di tingkat kelas 1 dan 2, sedangkan menulis lanjutan dimulai dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Nah, menulis permulaan adalah kegiatan atau kemampuan menggambar atau melukis lambang bunyi bahasa ke dalam lambang-lambang tulis sesuai dengan konvensi sistem tanda yang digunakan oleh suatu masyarakat pemakai bahasa. Menulis permulaan diorientasikan untuk tujuan-tujuan yaitu melatih kelenturan gerak tangan, menirukan gambar atau lambang bunyi bahasa, 3. Membedakan bentuk atau gambar setiap lambang bunyi, menulis tegak bersambung, dan menulis indah. Untuk jenis-jenis menulis permulaan dapat diajarkan atau dilatihkan di
kelas 1 dan 2, seperti menjiplak berbagai bentuk gambar, menjiplak bentuk-bentuk huruf, menebalkan berbagai bentuk gambar dan huruf, mencontoh huruf dari buku atau papan tulis, mencontoh kata atau kalimat dari buku atau papan tulis, mencontoh teks sederhana dari buku atau papan tulis, menyalin puisi, lagu, anak sederhana dengan huruf lepas atau huruf tegak bersambung, dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang keterampilan menulis lanjutan, merupakan keterampilan menulis yang sesungguhnya, yaitu kegiatan menuangkan gagasan, ide, pikiran, perasaan ke dalam bentuk lambang-lambang bunyi berupa bahasa tulis. Dalam hal ini, bahasa tulis merupakan medium dari kegiatan menulis. Untuk fungsi utama menulis adalah sebagai alat komunikasi secara tidak langsung. Dalam kegiatan berkomunikasi tulis, si penyampai pesan atau penulis menyampaikan pesan seperti ide, gagasan, pikiran, kehendak, dan perasaan melalui sistem lambang atau bahasa tulis kepada si penerima pesan atau pembaca. Dalam jenis pembelajaran menulis di SD terbagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu jenis-jenis pembelajaran menulis terbimbing dan pembelajaran menulis bebas. Untuk pembelajaran menulis terbimbing adalah pembelajaran menulis yang melatih dan membimbing si pembelajar untuk melahirkan ide, gagasan, pikiran, atau perasaannya. Itu berdasarkan rangsang-rangsang yang secara sengaja disediakan. Sedangkan untuk pembelajaran menulis bebas memberi keleluasaan kepada siswa untuk menuangkan gagasannya secara personal. Nah, untuk jenis-jenis pembelajaran menulis terbimbing itu diantaranya 1. Menyusun kalimat acak menjadi paragraf, 2. Melengkapi puisi anak berdasarkan gambar, 3. Menulis puisi anak berdasarkan gambar, 4. Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar berseri, menulis puisi berdasarkan rangsang gambar, 5. Melengkapi dialog percakapan, 6. Membuat petunjuk berdasarkan gambar berseri, 7. Melengkapi teks isian rumpang, dan 8. Menulis surat berdasarkan rangsang kasus. Untuk jenis-jenis pembelajaran menulis bebas, contohnya ada banyak sekali, seperti menyusun karangan sederhana, menulis pengumuman dengan bahasa sendiri, membuat pantun anak, menuliskan pengalaman dalam bentuk karangan bebas, menulis surat undangan, membuat ringkasan isi buku bacaan yang dibaca, dan lain sebagainya. Dalam menulis apapun, hal yang perlu diperhatikan penulis adalah aspek kebahasaan yang meliputi diksi atau pilihan kata dan kalimatnya. Selain itu, juga harus memperhatikan aspek tata tulis yang meliputi ejaan dan tanda baca. Selanjutnya, modul 6 yaitu tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menyimak. Dalam pembelajaran menyimak atau mendengarkan kelas rendah itu bertujuan agar siswa mampu mendengarkan dongeng, wacana lisan tentang deskripsi benda atau denah, teks pendek, puisi anak lisan, pesan pendek, cerita anak, cerita teks drama, petunjuk denah, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kesungguhan guru dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Semuanya tercangkup dalam RPP. Adapun teknik pembelajaran yang sesuai diantaranya dengar ucap, dengar terka, dengar jawab, dan dengar cerita. Sedangkan untuk pembelajaran menyimak di kelas tinggi itu meliputi kemampuan menyimak denah, lambang atau simbol, pengumuman, pantun, cerita rakyat, penjelasan narasumber, cerita pengalaman, berita, dan drama. Untuk pelaksanaan pelajaran bahasa Indonesia di kelas menurut konstruktivisme diwujudkan dalam bentuk peserta didik disuruh menulis atau mengarang dan bercerita. Kegiatan inquiry dilakukan dengan langkah-langkah. Terdapat 4 langkah, yaitu 1. Merumuskan masalah, 2. Melakukan pengamatan, 3. Menganalisis hasil pengamatan, dan 4. Mengkomunikasikan kepada orang lain.
Untuk kegiatan bertanya diterapkan pada waktu diskusi, kerja kelompok, menemui kesulitan, dan mengamati sesuatu. Untuk prinsip komponen masyarakat belajar menghendaki agar kelas tinggi dibagi atas beberapa kelompok. Pemodelan dalam pembelajaran dilakukan dengan cara memberikan contoh yang harus ditiru oleh peserta didik. Refleksi dilakukan untuk berpikir tentang apa yang baru dilakukan untuk direnungkan. Penilaian dilakukan dari proses dan hasil belajar. Berdasarkan prinsip integratif pembelajaran bahasa dilakukan secara terpadu antara beberapa unsur kebahasaan dan aspek berbahasa. Untuk tujuan akhir yang hendak dicapai dalam pembelajaran bahasa berdasarkan prinsip komunikatif adalah peserta didik dapat menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Cukup sekian untuk materi modul 4, 5, dan 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.